Katanya pernah dapat penghargaan ya dari UNESCO. Bener apa enggak itu? Enggak sih, itu iseng-iseng aja. Wah. Itu gimana ceritanya itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Ya. Kali ini kita podcast di luar ya. Dan ini juga jauh, nggak seperti biasanya podcast-podcast yang sebelumnya. Kali ini kita di Jogja dan ini di warung kopi, namanya Kopi Geng. Ya, adanya di Jalan Sorowajan ya, Jalan Sorowajan. Kali ini kita podcast dengan seorang ya konten kreator juga gitu loh. Konten kreator namanya Proji Omah Rekam. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang sejarah Proji ini seperti apa sehingga sekarang ini sudah banyak talent yang terlahir dari Proji gitu loh. Nah, kira-kira seperti apa sih gitu sejarah Proji sehingga bisa membentuk talent-talent tersebut. Dan sekarang juga sudah besar gitu loh perusahaan Omah Rekam ini. Kira-kira gimana gitu? Biasa aja, biasa aja. Oke, kita perkenalan singkat dulu, biar perkenalan sendiri ya. Silakan, Bang Iqbal. Saya manggilnya Bang Iqbal. Nah, ini nama tenarnya adalah Iqbal Nusvantara. Ya, Nusvantara. Tapi nama aslinya siapa? Coba kita tanya. Nama aslinya siapa, Bang? Nama asliku Muhammad Iqbal Umar. Muhammad Iqbal Umar. Ya. Cuma bagus, nama panggungnya itu sih. Kalau penulis kan ada nama pena, ini nama panggung. Nama panggung ya. Berarti sering di panggung? Enggak sih dulu. Aslinya mana aslinya? Asli Rembang sih, aslinya Lasem. Lasem. Rembang, ya. Cuma sekarang di Itu Jogja. di Jawa Tengah ya? Ya, Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur. Oke. Mungkin langsung kita tanya saja lah tentang Proji Omah Rekam ini seperti apa kira-kira. Sejarah awalnya sehingga terbentuk Proji itu seperti apa sih gitu? Seperti apa, Bang? Enggak tahu ya, ngalir. Coba deh lihat Proji Omah Rekam itu seperti apa. Ada Instagramnya, Bang ya? Ada Instagram ada. Terus YouTube-nya lah, itu di subscribe sama di follow ya. Asik. Subscribernya juga sudah banyak, Bos. Followernya banyak banget sudah. Coba kalian lihat sendiri begitu ya. Oke, itu sejarahnya gimana, Bang? Jadi kalau awal itu apa emang udah direncanakan dari awal Bang Iqbal mau bikin Proji Omah Rekam itu? Enggak sih. Terus kenapa dinamakan Proji gitu loh? Nah. Lebih ke ini sih, dulu itu iseng sih aku. Iseng. Aku sukanya kan yang iseng-iseng. Kalau yang serius itu nggak pernah jadi. Iseng berani ya. Jadi yang iseng itu malah jadi gitu kan. Iya. Kalau Projinya itu kan dia apa namanya? Ya home studio kan gitu sih, lebih ke Omah Rekam. Iya. Home production kayak gitu kan. Dulu yang sering ngerjain musik-musik gitu. Awalnya itu ya dari kos-kosan dulu. Aku di kos-kosan suka musik kan gitu. Terus nggak punya biaya buat rekaman, akhirnya kan harus bikin sendiri kan dengan alat seadanya. Download software gitu ya? Latihan gitu. Jadi dulu penghuni warnet aku sih. Jadi belajar di warnet. Bukan anak band? Mana? Ya anak band dulu juga, sempat musisi ya? Cuma kan dulu terkendala oleh alat sih, lebih ke situ. Jadi akhirnya aku harus di warnet, sering-sering ke warnet harus belajar. Itu tahun berapa, Bang? Awal di Jogja itu 2010 tuh udah mulai agak apa ya nyari-nyari kayak gitulah. Cuma lagi belum niat banget belajar, cuma nyari informasi gimana sih caranya rekaman kayak gitu sih. Itu di kos ya? Ya di kos. Terus? Jadi seringnya ke warnet kayak gitu, belajar sambil dipraktekin lah gitu, ambil download software gitu, terus pinjem laptopnya temen gitu. Dulu masih minjem gitu ya. Jadi modelku dulu tuh flash disk. Jadi kemana-mana tuh bawa flash disk gitu kan, uninstall kan punya laptopnya orang kan. Pinjem ya? Iya. Jadi uninstall gitu lah. Kerjaanku install karena pindah-pindah laptop. Akhirnya terus dapat apa namanya lungsuran itu apa? Jadi dari kakakku ada warisan. Iya komputer.
Itu Pentium 4 itu tahun 2000 berapa ya? 2010-an lah ya kayaknya. 2010. Ya itu kan dapat lungsuran itu apa komputer Pentium 4 waktu itu. Oke. Akhirnya ya nyoba-nyoba rekaman pakai itu dengan software seadanya. Terus akhirnya ya itu bisa dikit-dikit bisa kan gitu dengan alat nyicil-nyicil bisa lah. Tapi dulu berawalnya bukan dari usaha aku dulu itu bukan di musik sebenarnya. Aku dulu itu jualan HP agan-agan. Agan. Hah? Agan-agan kalau di Kaskus kita gimana gan gitu. Oh. Jadi lebih terkenal agan-agan gitu. Agan-agan. Iya. Dulu berarti dari situ juga. dulu main. Jadi pemasukanku dulu pertama itu ya dari itu jualan HP dulu. Aku lebih suka ke gadget sih dulu. Jadi itu bersamaan dengan Bang Iqbal itu juga coba mengoperasikan itu ya? Iya, itu dikit-dikit sih. Terus rekam musik. kalau kita sambil kerja itu gitu ya? Sambil nyicil. Kalau kita dapat untung gitu ya, kita, dibelikan alat. Iya, ya ditabung dulu lah, nggak langsung. Untungnya kan yang nggak besar. Tabung dulu, kalau itu udah terus kita beli alat kayak gitu. Dari Pentium 4 itu akhirnya muncullah Proci itu. Proci itu ya karena prosesku dari Pentium 4 ke Core apa berarti Core Duo sebelumnya Core Duo gitu ya kalau nggak salah. Itu kan peningkatan dari prosesor gitu. Akhirnya kan nama Proci itu sebenarnya adalah prosesor itu loh. Prosesor itu. Namanya prosesor. Prosesor itu singkatannya itu Proci, sebutannya orang-orang teknologi itu. Proci, prosesor. Kalau disambungin ke filosofinya sih dia kan benda kecil gitu ya. Prosesor kan benda kecil tapi bisa menggerakkan benda yang besar gitu loh. Dia sebagai otak gitu. Benda kecil yang bisa menggerakin hard disk yang gedenya segitu, mainboard yang gedenya segitu gitu. Kalau filosofinya gitu sih, kalau disangkut-sangkutin gitu awalnya kayak gitu. Kirain ada singkatan dari apa gitu Proci? Enggak, Proci itu ya prosesor, proses lebih ke kita belajar berproses aja sih. Bukan singkatan apa gitu, proses ciwi atau enggak. Enggak ya? Oh, akhirnya muncullah Proci. Proci. Itu tahun berapa awal nama itu? Dengan pakai sambil ngopi Bang ya? Iya. Sambil rokok aku. Iya. Awalnya tahun berapa ya? Lupa pastinya aku. Lupa aku. Antara tahun kalau menggunakan nama itu tuh ya 2014 mungkin kayaknya 2014-an kayaknya loh pakai nama Proci itu ya. Kalau pakai nama Proci. Berarti cukup panjang juga perjalanannya Bang untuk ya. Dari 2010 ya tadi ya. Sudah mulai kulik-kulik kayak gitu. Tapi bukan di Procinya sih ya, lebih ke akunya belajar untuk terus ada tim juga di Proci sampai 2014 itu. Awalnya sendiri sih ya, sendiri gitu. Sendiri. Akhirnya mulai sekarang ada tim, ada banyak teman yang bisa bantu sih. Ada temennya, ada Bocil namanya. Instagramnya Bocil Kalewa. Bocil Kalewa. Itu, oke, mana Reng? yang di belakang kamera itu. Di belakang kamera itu ya, Bocil Kalewa. Iya. Itu bagian apa Bang dia? Bagian apa dia? Frontman. Dia sering bantu sih. Ya, gitu sih. Sering ngisi-ngisi di kontennya gitu. Supporter. Gak supporter sih, support gitu. Kayak game Mobile Legends. Iya, support kan penting. Iya. Berarti sekarang sudah banyak karyawan juga di Proci Omar. Kalau karyawan enggak sih, lebih ke partner ya. Lebih ke nyusahin temen. Seringnya nyusahin temennya, dibantulah aku kayak gitu. Dewangi. Iya, lebih minta bantuan. Oke. Tapi secara itu sih lebih kalau musik gitu, kalau yang di channel YouTube itu ya lebih seringnya bikinnya sendiri. Kalau enggak minta bantuan sama pianis, ada sih satu yang itu membantu banget. Ada Yuda, ada teman-teman lah yang biasanya bantu gitu. Alat-alatnya itu udah lengkap semua Bang? Ya masih sih, sekarang masih enggak pro. Yang penting enggak pinjam lagi gitu. Iya, setidaknya milik sendiri. Alhamdulillah gitu ya. Ini sih apa namanya, memaksimalkan yang ada itu aja sih. Kalau dari dulu apa ya
ya peganganku kayak gitu sih. Kita bisa memaksimalkan yang ada. Nanti kita kalau megang yang lebih bagus akan lebih bagus gitu sih. Mantap. Oke. Gak apa Cil, tepuk tangan Cil. Ini besok ganti kamera ini. Bentar lagi. Dulu ya gini kok. Berarti udah alat sudah lengkap juga itu semua alat musik ya? Ada tersedia semua ya? Iya, yang mayor sih ada, untuk band ya ada sih. Gitar, drum itu ada. Kontennya itu apa aja loh? Proji Omar Rekam itu atau hanya khusus ngerekam musik atau bisa juga semacam film kayak gitu atau seperti apa? Apa nih ini yang di YouTube atau yang proses di Omar Rekamnya? Proji. Proji Omar Rekamnya? Banyak sih, aku biasanya yang ngerjain nggak hanya musik band gitu, enggak sih. Ya ada kadang scoring film atau enggak backsound kayak gitu sih. Backsound video iklan kayak gitu. VO, mereka VO kayak gitu. Dan itu orderan semua lah ya? Orderan. Tapi project sendiri juga ada? Ada, ada. Yang Bang Iqbal buat project sendiri itu udah berapa project yang inisiatif Bang Iqbal sendiri lah, dari Omar Rekam sendiri lah, artinya nggak bukan orderan ya? Kalau itu lebih ke ini sih, lebih kalau aku sendiri musik kan ya rata-rata ya? Basicnya emang kan musik gitu ya. Kalau video lebih seringnya membantu temen atau enggak ikut ada proyekan film gitu, kita dilibatkan kayak gitu sih. Lebihnya kayak gitu. Kalau proyek sendiri kebanyakan musik. Musik. Kalau orderan ya macam-macam itu, ada yang scoring film. Lebih banyak musik juga kan ya? Iya, berhubungan dengan audio sih. Lebih itunya ya. Frontnya di mayornya di audio, bukan di videonya. Cuma ini ya sudah menggeluti di videonya juga sih. Ngerjain video iklan kayak gitu udah mulai. Oke. Kalau saya lihat konten di YouTube-nya ya, itu rata-rata musik dan rata-rata musik sholawat dong ya. Musik sholawat, ya. Sama ada yang menarik itu anak-anak kecil gitu juga ikut di dalam musik itu apa itu? Oh, itu project ya dulu pernah sih. Itu Senandung Anak Bangsa. Senandung Anak Bangsa, iya. Nah, itu mungkin project awalku yang melibatkan banyak orang itu sih kayaknya. Itu Senandung Anak Bangsa. Itu project sendiri ya, yang project sendiri. Iya, itu project sendiri. Yang itu maksudnya apa Senandung Anak Bangsa itu? Senandung Anak Bangsa itu kontennya tentang yang menjaga bangsa ini dengan disampaikan oleh anak kecil gitu loh. Jadi anak kecil memberi tahu kepada orang dewasa jangan kotori negeri ini dengan itu ya, semacam itulah pesan-pesan positifnya kayak gitu. Iya. Dan itu sudah sampai kemana aja Senandung Anak Bangsa? Maksudnya yang Bang Iqbal tahu ini sudah pernah dilihat oleh siapa saja? Misalkan orang dewasa kan tujuan Bang Iqbal kan banyak nih, atau spesifik kepada siapa gitu misalkan? Umum sih kalau ini. Umum. Barangkali dulu sempat pertama rilis itu sempat kita tawarkan kita tawarkan siapa? Yang anak itu ya? Oh, Kak Seto. Itu sempat direspon itu juga. Sudah direspon? Nah, ya pernah direspon. Iya. Beliau, ya. Dulu itu tahun berapa? Tahun 2016 gitu. 2016 ya itu ya? Kayaknya iya. Itu prosesnya setahun. Lama. Oh, prosesnya setahun. Videonya berapa? Cuma 5 menit itu. 5 menit? Oh, ya walaupun ya hasilnya seperti itu, tapi itu emang maksimal waktu itu. Iya. Maksimal waktu itu seperti itu. Anaknya sop wae. Dulu kerjasama dengan Taman Baca. Taman Baca apa ya? Iya, Taman Baca. Dulu itu. Jadi di lereng Merapi itu ada Taman Baca Kagem namanya, apa ya? Kampung apa gitu? Kagem, Gerakan Membaca mungkin ya. Mungkin nggak tahu. Iya. Ngawur. Ada kampung. Di situ ada Taman Baca. Oke.
Oke, kemudian yang sholawat-sholawat, apakah itu sudah jadi konten rutinan, sahabat Bapak? Kalau Atau sholawat itu, gimana? Itu kan istri Bang Iqbal sendiri ya? ya Mbak awalnya Fira emang Holik ya? kalau sholawat itu hitungannya tersesat di jalan yang benar. Kontennya akhirnya banyak sholawat. Jadi kan awalnya emang nggak ada niatan untuk bikin sholawat gitu enggak. Cuma dulu kan ada lagu yang suka, Ya. terus tak bikin gitu aja sih. Berawal dari situ. Bukan ada niatan untuk Harus sholawat, enggak ya? sholawat itu enggak, ya malah lebih enggak sengaja. Tapi Mbak Fira sendiri kan memang lebih apa namanya, spesifik genre musiknya ke situ ya? Maksudnya Malah prioritas awalnya Oh, enggak? enggak. Cuma basic awalnya iya. Iya, Dia dari kecil. basicnya maksudnya. Dari kecil emang kan udah punya album sholawat. Gitu. Oh, Akhirnya udah pernah rekaman ya? ya dari kecil udah punya album ya. Mantap. SD dia udah punya album. Akhirnya sekarang dikembangin itu di Iya, nggak tahu itu secara tidak sengaja balik lagi ke situ. Nggak tahu. itu atas permintaan Mbak Fira sendiri atau? Kan ngalir semua itu ngalir aja? ngalir. Aku apa lagu ini ya, bikin ini Iya. gitu aja ya? Dulu mengawali itu apa ya? Sama Mbak Wafik Aziza itu. Itu juga Iya. juga nggak sengaja juga itu. Iya. Jadi ketika Mbak Wafik ada acara di Jogja, terus mampir, terus udah iseng-iseng bikin gitu. Dan akhirnya ternyata responnya bagus, banyak yang lihat. Jadi pokoknya semua tanpa sengaja lah pokoknya. Berawal dari nggak iseng-iseng. Berhadiah, berrezeki lah, berrezeki ya. Banyak juga ya sudah talentnya ya, kayak sama Maitza ada Ya, juga ada Maitza, itu ya. ada Dina juga ada. Udah berapa jumlah talentnya yang sudah di show up di YouTube khususnya ya? Sholawat baru 3 sih, ya. Baru 3 itu ya? Baru 3. Dan itu sholawat semua? Sholawat, ya. Untuk lagu-lagu pop itu juga ada nggak? Ada kan, sebelumnya ada cover-cover gitu. Oh iya, ada itu ya, sempet siapa namanya, Mas Leo itu Iya. salah satu musisi Ring Wolu gitu ya? Iya. Sama Gitarismu ceweknya lah. Iya, Temennya dia ya. Gitaris Ring Wolu, melodis Ring Wolu ya. Terus sama Bang Payun juga atau? Ya, istrinya dulu. Oh istrinya ya, Ah, bukan Bang Payun. istrinya. Istrinya Mbak Istrinya siapa? pernah. Mbak Ajeng juga itu ya. Ya, Oke. Menarik. Terus ke depannya itu mau seperti apa itu Bang, project Omah Rekam ini? Atau maksudnya wis ngalir gitu aja? kalau aku ngalir sih. Nggak ada tujuan besar Omah Rekam, project Omah Rekam ini bakal menjadi produk rekaman atau apa gitu? Enggak sih, enggak. Kayak ya produser lainnya gitu Bang. Enggak sih, enggak ada Nggak ada kepikiran. ekspektasi ke sana ya? Enggak ada. Aku ngalir aja yang ada di depan tak kerjain, kalau enggak ya udah kita jalanin. Gitu sih. Hari ini kita bisa apa maksimalin gitu. Mantap. Harus jadi motivator urung ya. Terus pantes urung ya. Iya. Oke, kalau lihat Bang Iqbal sekarang ini kan kayaknya proyek Omah Rekam ini sangat butuh modal besar. Kalau kawan-kawan atau teman-teman ke studionya gitu ya, sangat lengkap sekali gitu. Banyak komputernya aja 2 ya, apa namanya? Layarnya ya, layar ada 2 LCD ya, apa namanya? Enggak sih, ya satu sih kalau sekarang. Ada satu. Bisa. Kemudian ya alat-alatnya itu sudah berapa kalau ini? Nah kalau boleh tahu butuh modal berapa untuk bangun seperti itu? Berapa ya? Nggak tak hitung ya. Tapi kira-kira sih, kira-kira kalau untuk saat ini ya 50 adalah 50-an. Sekitar 50-an juta. 50-an juta kayaknya ada. Itu sudah lengkap seperti yang di studionya Bang Iqbal itu, Iya. 50 juta. Itu Bang Iqbal dari nol ya bangun itu ya? Ya. Dari pinjam-pinjam tadi ya? Nggak ada sokongan dana dari mana? Nggak ada. Aku ya nggak terlalu suka sih kalau ini saya tak modelin apa Iya, investor tapi dari ada yang orang. kayak gitu? Ya sempat ditawarin cuma
enggak lah, aku pengen yang biasa aja gitu. Enggak pengen yang terlalu besar gitu. Kayaknya yang lihat diriku sendiri kayaknya nggak mampu deh. Jadi yang biasa-biasa aja gitu. Lebih ke situ. Gitu. Kalau sudah besar kayak gini ada juga yang sempat pengen investasi ya gitu. Ya ada sih, cuma belum bisa sih kayaknya aku. Ada aja ya. Belum bisa. Belum bisa. Ya, mungkin suatu saat nanti. Suatu saat Nanti bisa lah kayaknya. Kalau kayaknya aku butuh duit banget nih. Buat dimodali. Saya butuh alat itu ya. Ya, sekarang kita coba kalau kawan-kawan atau rekan-rekan yang sudah cek YouTube-nya ya, cek YouTube-nya Proci Omar Rekam. Namanya Proci Omar Rekam atau Iya, Proci? Proci Omar Rekam. Proci Omar Rekam. Nanti ada di bawah. Ada ya di Kayak ngomong. YouTube. Ya, coba dilihat ada sekitar 113.000 ya. Enggak tahu. Nomornya sudah ya. Enggak tahu. Gila, itu pelonjakan yang sangat cepat kayaknya. Berarti udah dapat play silver button itu ya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah, mantap. Itu kapan? Hah? Kapan dapat itu? Baru kemarin. Bulan kemarin lah. Karena kan sistemnya kan karena COVID ya harus mengajuin gitu kan. Karena aku juga nggak terlalu tertarik, maksudnya pengen banget dapat gitu enggak sih. Jadi ya Ngalir tak tunggu aja ya, gitu. tak tunggu gitu. Kalau nggak dapat konfirmasi dari sana ya nggak tak itu. Oh, aja. gitu. Nah, akhirnya kan dapat, akhirnya harus ditukarkan kodenya gitu. Akhirnya tak kirim. Ya semoga nulari channel Fahri Muhammad channel. Semoga dapat play silver button kayak gitu. Oke, saya pengen tahu prestasi-prestasinya Bang, yang sudah pernah diapresiasi lah sama orang-orang itu. Aku nggak pernah punya prestasi. Biasa aja. Ada bocoran ini, ada bocoran. Apa-apa. Katanya pernah dapat penghargaan nih dari UNESCO. Bener apa enggak itu? Enggak sih, itu iseng-iseng aja. Wah. Itu gimana ceritanya itu? Apa ya? Itu yang mana yang dapat penghargaan? Boleh dijelaskan itu kepada pemirsa. Apa ya dulu itu? Ya. Semua itu serba iseng punya aku itu. Makanya kalau buat kalian yang mau itu iseng-iseng aja. Yang iseng tuh malah jadi. Kalau yang serius malah nggak jadi. Gitu ya? Aku buktinya itu. Enggak, itu gimana ceritanya dapat penghargaan dari UNESCO itu? Jadi kan ada dulu tuh kompetisi tentang pemuda kreatif gitu sih. Ke situ. Pemuda kreatif yang nyelenggarain dari UNESCO, dia nyari langsung dari UNESCO-nya ya. Oke, terus mencari 10 pemuda kreatif yang idenya bagus, tentang usahanya bagus. Nah, nanti dikompetisikan kayak gitu sih. Oke. Dan yang dikompetisikan yang mana? Ya dari Hasilnya konsep aja sih, konsep. Aku dulu bawain pertamanya itu ya lebih ke musik musik apa ya? Musik modern yang dikombin sama etnik kayak gitu sih. Dulu ngangkatku itu. Oke. Kayak lagu di Senandung Anak Bangsa itu kan ada ya. Iya. Ada karinding, alat-alat Iya, musik. iya. Itu apa namanya? Sunda, ada suling kayak gitu sih. Dan yang diangkat itu yang mana? Yang diapresiasi oleh UNESCO itu? Ya semua idenya, Semua idenya? semua ide yang Termasuk Senandung Anak Bangsa Senandung itu? Anak Bangsa, iya. Dulu salah satu scoring filmku juga ada di film gamelan dulu juga ada. Juga sempat menang kan di kompetisi salah satu kompetisi ya. Iya. Dan itu dapat kategori penata musik terbaik juga waktu itu. Ngeri Iseng itu. Penata musik terbaik. Ini nggak sombong loh, serius. Aku mau cerita apa gitu kan. Ya wajar lah, nggak apa-apa sombong Pak, nggak apa-apa. Hasilnya sudah ada gitu. Iseng. Di Indonesia sendiri Itu dulu apa aja? Maksudnya dapat penghargaan dari mana aja sempat?
apa ya, aku nggak tahu, aku itu aja lupa aku UNESCO. Barangkali dari pemerintahan Indonesia pernah respon nggak? Belum. Ya UNESCO aja respon gitu loh. Enggak. Belum. Hah? Belum. Oh belum ya? Ya, Soalnya nggak pernah ngajuin. Nggak pernah ngajuin aku. Ya mungkin boleh ini ya lewat Fahri Mama Channel bagi pemerintah. Bagi pemerintah yang Emang lihat ditonton pemerintah channel kok? ini. Semoga gitu kan. Ya ini karya-karya anak bangsa yang sangat perlu diapresiasi ya, salah satunya dari Iya. Omah Proji Omah Rekam ini loh. UNESCO aja ngasih apresiasi gitu loh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mohon ini, saya yang mohon ini. Biasa aja, Bu. Saya yang mohon ini ya. Langsung saja email di Proji Omah Rekam atau DM gitu kan ya. Iya. Kalau tapi ngerjain proyeknya pemerintah pernah sih ya, kayak Apa? di Dinas Pariwisata, kayak di Pesona Indonesia itu sering dapat proyeknya di backsoundnya di Pesona Indonesia. Oh bikin backsound gitu juga. Backsoundnya karena kan Pesona Indonesia itu kan butuh musik yang ada Ada kultur etniknya Indonesia. Kebetulan itu Itu dipaduin sama apa? Kalau yang project itu dipaduin sama musik-musik apa etnik gitu kayak. ya tergantung, kalau Tergantung permintaan juga. tergantung videonya. Kalau yang kayak Gunung Kidul ya, Pesona Indonesia tentang Gunung Kidul ya kita harus membawain Jawa gitu. Kalau Bali Oke. Sanur gitu kan, kemarin Iya. pernah Sanur juga harus dengan musik Bali gitu sih. Oke. Tergantung apa yang itu videonya tentang apa gitu. Kita bisa menyelesaikan, tergantung nantilah, gampang. Oke, kalau kerjasama nih, ya, selain tadi ya itu termasuk kerjasama sama Pesona Indonesia. Kalau yang lainnya mungkin dari anak-anak muda sendiri ada yang ingin kerjasama sama Bang. Entah itu dari organisasi atau dari komunitas, ada juga yang sampai Ya, saat ini. ya, Ada juga. Ada sih. Contohnya apa Bang? Apa ya, banyak ya, tapi bingung aku. Salah satu aja lah. jangan- Kayak apa organisasi, kayak apa yang misalkan salah satu organisasi yang iya komunitas baca gitu atau komunitas kayak kalau di Jogja itu ada namanya ya tepi sungai itu loh, aktivis tepi oh sungai, iya apa itu namanya? ada ya. ada juga pingin Apa namanya, bikin P3 ya apa namanya guru ini kan, sekolah pinggir kali itu iya kan. ya itu Nah itu juga Oh, pernah juga? Iya itu bareng di project albumnya. Album pertama itu udah, jadi ini next tahun depan album keduanya sih. Itu anak-anak itu zaman. jenisnya musik ya. Ya musik. Lebih ke musik aku isoku apa sih? Isoku mau musikan iku wae. Ngeri. Cuma gitu-gitu aja musikku. Enggak jago-jago amat. Cuma bisa gitu ya. Bisa ditekuni. Sekarang kalau boleh tahu Pak Eh. Iqbal ya dengan Omah Rekam yang sudah besar seperti ini, kalau boleh tahu penghasilan per bulannya lah di rata-rata aja sudah berapa? Enggak tahu aku, enggak pernah menghitung. Aku Perkiraan enggak punya atau ngaruh gara-gara Covid ini? Covid juga ngaruh. Ya. Sangat ngaruh ya. Ngaruh. Ngaruh. Banyak project yang hilang juga banyak. Cancel itu. Tapi biasa sih enggak apa-apa. Biasa ya. Enggak apa-apa. Kira-kira saja ya per bulan itu dari hasil. Barangkali ini ada pemirsa atau kawan-kawan teman-teman yang pengen meniru rekam jejak Bang Iqbal gitu loh. Berapa ya? Ya Nggak kan, pasti. nggak Kalau pasti ya. rekaman itu ya gimana ya? Kalau usaha jasa itu nggak pasti. Nggak bisa tentuin. Nggak bisa ditentuin Nggak per bisa bulan berapa ditentuin. gitu. Karena jasa bukan produk gitu ya. Kalau Iya. produk itu kan barang ada kelihatan. Kalau jasa itu kan kita harus nunggu project yang akan datang atau enggak, kita itu nggak Pernah bisa sebulan itu nggak dapat project sama sekali? Ya pernah. Pernah. Oh. Oke, berarti mungkin kita kira-kira per tahun aja lah. Wah malah nggak tahu. Malah nggak Aku. Malah nggak tahu. Oke, kayaknya ini rahasia. Enggak juga. Aku nggak pernah nulis sih. Penghasilan berapa per orang berapa itu, ya itu kejelekan itu sih. Karena perhitunganku itu nggak pasti gitu kan.
karena harus bulan berapa pengeluaran berapa gitu. Kadang itu untung atau rugi itu ya biasa sih, tapi yang enggak, penting jalan aja, yang penting jalan aja dan berkarya kayak gitu ya. ya. Oke. Ya ngisi waktu luang lah, mau ngapain lagi coba kerja enggak. Ya, itu kan kerjanya, Bang. Itu iseng loh. Itu hobi itu. Duduk kerja ya. Iya. Freelance yo ora. Apa sih kerja kayak gini? Kalau orang-orang kan kerja enak kan, pagi berangkat, sore balik. Itu kan jelas tuh, aku nggak ada kejelasan seperti itu kan. Nunggu paling kalau mau dibikin ya kalau pagi Ya, berangkat jelas lah ngopi, balik. kalau ada orderan jelas. Iya. Paling Kalau di ada warung orderan kopi jelas. gitu kan, mikir ide-ide apa yang bisa kita kerjakan, pulang ngerjain gitu aja sih. Oke. Oke, kalau pengen hubungi Bang Iqbal, ini kira-kira di mana? Atau bisa DM atau email langsung atau seperti apa? Atau langsung ke studionya? Studionya di mana sih, Bang? Aku di ini Jogja, di Sleman, Di Sleman ya, Magu, Maguwo Harjo. Tepatnya di mana? Di jalan apa? di Gang Udang, sambil Lor. Sambilegi. Sambil Lor. Sambilegi Lor ya. Coba teman-teman kalau misalkan khususnya yang ada di Jogja ini, wong Jogja dewe rekamannya malah nang Jobo ini. Kayak gitu ya. Nah, oke, teman-teman kalau misalkan ingin rekaman di Projo Marekam atau hanya sekedar sharing-sharing boleh lah Bang ya. Terbuka. Barangkali ya terbuka. Rumahnya juga terbuka. Terbuka. Hati leboni kucing. Enggak. Ya belajar bareng sih. Aku lebih Belajar suka kayak gitu sih, bareng. sharing-sharing gitu. Monggo langsung hubungi Bang Iqbal. DM aja nggak apa Bang ya di ini ya di Instagram ya. Ada Iqbal Nuswantara, ada di Instagram atau enggak di Projo Marekam juga. Iqbal Nuswantara pakai V. Kayak Isana Sarasvati ya. Iya. Ya pakai V. Iqbal Nuswantara. Oke, Bang Iqbal, terakhir lah untuk para teman-teman ini yang lihat video ini, kira-kira pesan penting untuk menjadi pribadi yang bermanfaat seperti Bang Iqbal itu seperti apa? Yang bermanfaat dong gitu loh. Karya-karyanya Bang Iqbal itu bukan karya biasa loh kayak gitu. UNESCO bro. Jadi motivator ya. Iya rapopo. Apa ya? Apa-apa lah Bang. Kita saling motivasi gitu. Apa ya pesannya? Ya lakukan hari ini, kita bisanya apa maksimalin, kita punya hobi apa ya dilakuin. Jangan sering melihat orang lain, kesuksesan orang lain ya juga Jangan melihat ya, jangan terlalu melihat kesuksesan orang lain. Jadi kalau bahasanya kalau dulu orang tua aku pesan sih, kalau lihat harta itu jangan lihat ke atas, lihat harta itu lihat ke bawah. Kalau masalah ilmu kita lihat di atas gitu aja. Mantap. Kalau masalah ilmu kita lihat ke atas. Kalau masalah harta kita lihat ke bawah. Luar biasa. Biar banyak syukur. Mantap. Cil, tepuk tangan Cil. Wah, ini aku mau tata tenan nih. Sorry lah ya, banyak salahnya. Oke, mungkin cukup itu teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah lihat di Fahri Muhammad Channel. Terima kasih Bang Iqbal telah bersedia. Sangat sibuk sekali loh Bang Iqbal. Enggak, sulit loh. Saya pengangguran. Sulit loh kayak gini nih. Ya, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi. Bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.